Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita akan kembali membahas soal UP Matematika, ini bagian yang keempat. Masih sesuai dengan kisi-kisi UKM PPG Matematika tahun 2021 dengan topik teori bilangan. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat video pertama sampai yang ketiga, link videonya saya sudah sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, inilah dia indikator daripada kisi-kisi teori bilangan yang ada, yang sesuai dengan yang ada di web UKM PPG 2021. Nah, ini adalah topiknya tentang teori bilangan dengan subtopik ada keterbagian, faktor bilangan, kelipatan bilangan, bilangan prima, dan kongruensi modulo. Di sini ada tercatat ada 5 indikator tentang teori bilangan. Di nomor 23, menggunakan faktorisasi bilangan untuk menyelesaikan masalah. Di 39, menggunakan sifat kongruensi modulo. Di nomor 40, menggunakan sifat-sifat keterbagian bilangan bulat. Di nomor 46, menggunakan konsep terkait bilangan prima. Dan yang terakhir, menggunakan konsep kelipatan persekutuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi 5 indikator ini akan kita susun soal-soal UP Matematika yang sesuai dengannya ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Indikator yang pertama adalah menggunakan faktorisasi bilangan untuk menyelesaikan masalah. Ini saya ambil dari UP tahun 2020. Banyak bilangan asli yang dapat membagi 90 pangkat 4. Ya, berarti kalau dia membagi ini adalah faktor ya. Oke, berarti kita harus cari dulu faktorisasi daripada 90 ya. Faktorisasinya berarti 2 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 5 ya. Berarti kalau 90 pangkat 4 ini adalah dipangkatkan 4 juga. Nah, kalau kita kalikan 4 ke dalam berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 8 dikali dengan 5 pangkat 4. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari banyak bilangan aslinya, kita caranya adalah cara jitunya, ini pangkatnya kita tambahkan 1. 4 tambah 1 jadi 5, 8 tambah 1 jadi 9, 4 tambah 1 jadi 5. Nah, seperti ini. Baru kita kalikan 5 kali 9 kali 5 itu adalah 225. Nah, caranya seperti itu aja. Jadi ada 225 faktor ya yang dapat membagi 90 pangkat 4. Jawabannya ada di C. Soal berikutnya masih menggunakan faktorisasi bilangan prima. Ini saya ambil dari UP tahun 2019. Banyak bilangan 3 digit yang hanya memiliki 3 faktor positif ya. Yang hanya memiliki 3 faktor positif. Ini dia 3 digit, artinya dia ratusan. Oke, begitu. Berarti kalau hanya memiliki 3 faktor, ini adalah kuadrat bilangan prima. Ya, kuadrat bilangan prima. Jadi kita ambil mulai dari 11 kuadrat, begitu. Ini 121 ya. Ini kalau kita faktorkan, berarti ini faktornya ada 1, 11, dan 121 ya. Ini ada 3 faktor. Berarti kita ambil bilangan yang lain, 13 kuadrat. Berarti ini 169. Berarti ini faktornya 1, 13, dan 169. Ya, ada 3 faktor positif. Begitu juga dengan bilangan prima yang lain. Berarti nanti kalau kita urutkan, ini 17 kuadrat, 19 kuadrat, terus 23 kuadrat, dengan 29 kuadrat, terakhir di 31 kuadrat. Nah, 31 kuadrat ini adalah 961. Nah, inilah nanti dia bilangan terakhir yang memiliki 3 faktor positif. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 bilangan. Ya, seperti itu. 5 minutes later. Indikator berikutnya menggunakan sifat kongruensi modulo untuk menyelesaikan masalah. Ini UP tahun 2020. 2 digit terakhir dari 7 pangkat 2021 adalah, berarti kalau 2 digit terakhir berarti ini modulo 100 ya.
modulo 100. Oke, berarti kita bisa buat 7 pangkat 2021 ini modulo 100. 7 pangkat 1 itu sama dengan 07 modulo 100. 7 pangkat 2 adalah 49 modulo 100. 7 pangkat 3 ini 343 modulo 100. Nah, 343 ini kita seranakan menjadi 43 modulo 100. Seperti itu ya. 3 kali 100 kan 300, berarti bersisa 43. Nah, ini sisanya. Nah, 7 pangkat 4 kita tinggal kalikan aja, 43 dikalikan dengan 7, berarti menjadi 301 modulo 100. Jadi kita seranakan lagi menjadi 01 modulo 100. Seperti itu ya. Berarti 7 pangkat 5 itu sama dengan 07 modulo 100. Nah, ini sudah berulang nih ya. Udah ke 07 lagi. Berarti ini adalah berulang 4 kali ya. Nah, ini berulang 4 kali. Berikutnya kita tinggal bagi aja. 2021 dibagi 4 itu sama dengan 4 dikali dengan 505 ditambah dengan 1. Oh, berarti dia adalah bersisa 1. Berarti kita bisa buat 7 pangkat 2021 modulo 100 itu sama aja dengan 7 pangkat 1 modulo 100. 7 pangkat 1 itu sama dengan 07 ya. Berarti jawabannya ada di B. Masih menggunakan sifat kongruensi modulo. Ini saya ambil UP 2019. Angka satuan pada bilangan 3 pangkat 2019 dikali 7 pangkat 2021 adalah. Nah, kalau dia angka satuan atau digit terakhir ini adalah modulo 10 ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ini kita bisa kalikan ya. 3 kali 7 itu 21 pangkat dengan 2019 gitu dikalikan dengan 7 pangkat 2. Ini nanti modulo 10. Ya, seperti itu. Berarti kita tahu 21 modulo 10 itu adalah sama dengan 1 modulo 10, ya kan? 10 kali 2 20 bersisa 1 ya. Berarti ini kita bisa buat. Nah, ini berarti 1 pangkat 2019 dikali dengan 7 pangkat 2 itu 49 modulo 10. Berarti ini kita bisa buat 1 pangkat 2019 itu 1. Ini sama dengan 9 modulo 10. Berarti jawabannya angka satuannya ada di 9. Masih menggunakan sifat kongruensi modulo, ini saya ambil soalnya UP tahun 2020. Jika bilangan bulat X dan Y memenuhi kongruensi ini persamaannya, maka XY mod 11 adalah. Nah, cara yang paling cepatnya itu adalah kita tinggal kalikan aja. 4X kali 5Y itu adalah 20 XY. Kongruensi 5 kali 2 itu 10 mod 11. Nah, seperti itu ya. Berarti ini kita sama-sama bagi 10. Berarti menjadi 2XY kongruen 1 modulo 11. Oke, ini kita ambil lagi kelipatan sisanya. 1 tambah 11 itu 12 mod 11. Ini 2XY. Ini kita seranakan menjadi XY-nya ternyata itu adalah 6 modulo 11. Nah, seperti itu ya cara yang paling cepatnya. Berarti jawabannya ada di A. Masih menggunakan sifat kongruensi modulo UP tahun 2020. Jika bilangan X dan Y memenuhi kongruensi ini persamaannya. X tambah Y modulo 13 adalah. Nah, cara yang lain yang bisa kita gunakan adalah 3X kongruensi 1 mod 13. Nah, kita ambil dia kelipatan sisa selain 1 ya. Dengan catatan itu harus nanti dibagi 3. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. 1 tambah 13 itu 14
ditambah 13 lagi 27 ya. Nah, inilah nanti yang kami pakai 27 ini. Berarti 3x kongruensi 27 mod 13. Nah, ini kita sederhanakan, berarti x-nya ini adalah 9 mod 13 ya. Seperti itu. Begitu juga dengan 7y kongruensi 2 modulo 13 ya. Berarti ini kita ambil lagi 2, 15, terus 28 ya. Berarti ini udah sama. 7y kongruensi 28 modulo 13. Berarti y-nya ini sama dengan 4 mod 13. Oke, sudah dapat x dan y-nya. Kita tinggal jumlahin aja. X tambah y berarti 13 mod 13 ya. Berarti itu adalah 0 mod 13. Nah, ini adalah sisanya adalah 0. Oke, seperti itu. Berarti jawabannya ada A. Masih menggunakan sifat kongruensi modulo. Ini saya ambil tahun 2019. Jika hari ini adalah hari Jumat, maka 3 pangkat 2021 yang akan datang adalah hari. Nah, ini karena mengenai hari ya. 1 minggu itu kita tahu itu 7 hari. Berarti ini kita nanti menggunakan modulo 7. Berarti kalau 3 pangkat 2021 ini modulo 7. Ya, ini ada pakai sifat kongruensi. Kalau dia basisnya ini adalah sebuah bilangan prima dan ini juga modulonya adalah prima, maka nanti kita bisa buat 3 pangkat 7 kurang 1 itu sama dengan 3 pangkat 6 modulo 7 sama dengan 1 mod 7. Seperti itu ya. Jadi 3 pangkat 6 mod 7 itu bersisa 1. Jadi kita pakai ini aja. Karena ini adalah 3 pangkat 6 itu sama dengan 1 mod 7. Begitu. Berarti kita tinggal bagi aja. Ini. Berarti 2021 bagi 6 itu sama dengan 6 kali 336. 2016. Sisa 5. Oke, berarti ini kita bisa buat ya. 3 pangkat 2021 mod 7 ini sama dengan 3 pangkat 6 dipangkatkan 336 dikali dengan 3 pangkat 5 begitu mod 7. Oke, berarti ini kita bisa buat ini otomatis 1 pangkat 336 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Kita bisa kita buat 9 kali 9 kali 3 mod 7 ya. Berarti 9 mod 7 itu 2, 9 mod 7 itu 2 dikali 3 mod 7. Ini sama dengan 12 mod 7, berarti sama dengan 5 mod 7. Berarti 5 hari ke depan setelah hari Jumat itu adalah hari Rabu. Indikator berikutnya menggunakan sifat-sifat keterbagian bilangan bulat. Nah, ini ke tahun 2020, bilangan bulat antara 400 sampai 650 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 12. Nah, kita harus cari ya habis dibagi 4 dimulai dari 650 dibagi 4. Nah, caranya seperti ini. 650 dibagi 4 itu 162. Terus 400 dibagi 4 ini adalah 100. Berikutnya kita kurangin 62 begitu ya. Nah, berikutnya kita cari KPK dari 4 dan 12 itu adalah 12. Berarti kita harus cari habis dibagi 12. Yang habis dibagi 12 artinya 650 dibagi 12 ini sama dengan 54. Berikutnya 400 dibagi 12 ini sama dengan 33. Ya, ini kita kurangin juga. Ini sisa 21. Oke, jadi bilangan bulat antara 400 sampai 650 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 12 itu sama aja dengan 62 dikurangi 21. Berarti sama dengan 41. Ya, berarti ada 41 bilangan tersebut. Jadi jawabannya adalah C.
Masih sifat-sifat keterbagian, UP tahun 2020 bilangan bulat antara 1 sampai 1000 yang habis dibagi 30, tetapi tidak habis dibagi 16. Menggunakan cara yang sama, ya, habis dibagi 30. 1000 dibagi 30 itu jelas adalah 33, ya. Terus KPK dari 30 dan 16. Ini adalah 240, ya, 240. Jadi kita cari yang habis dibagi 240. Berarti 1000 dibagi dengan 240 ini 4, ya. Ada 4 kali 240 960. Berarti kita tinggal kurangin aja, ya. Bilangan bulat antara 1 sampai 1000 yang habis dibagi 30 tetapi tidak habis dibagi 16 itu 33 dikurangi 4 saja. Itu adalah 29. Berarti jawabannya adalah B, ya. Indikator berikutnya menggunakan konsep bilangan prima. Pada tahun 2020 banyak bilangan 3 angka yang faktor-faktor primanya adalah 2, 5, dan 11. Hanya memuat 3 angka ini, ya. 3 angka berarti dia adalah ratusan, ya, ratusan. Oke, berarti ini kita mulai daripada 2 dikali 5 dikali 11. Ini sama dengan 110. Berikutnya 2 pangkat 2 kali 5 kali 11 adalah 220. Berikutnya 2 pangkat 3 dikali dengan 5 kali 11. Itu adalah 440. Berikutnya 2 pangkat 4 kali 5 kali 11. Ini sama dengan 880. Bilangan yang lain adalah 2 dikali 5 pangkat 2 dikali dengan 11. Ini adalah 550. Oke, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini ada 5 bilangan, ya. Jawabannya ada di B. Ini masih menggunakan konsep terkait bilangan prima. Ini saya ambil dari ujian tulis negara. Bilangan 331 merupakan bilangan prima yang memiliki tepat 2 angka kembar, yakni 3. Ya, ini 3 kembar. Banyak bilangan prima antara 300 sampai 400 yang memiliki 2 angka kembar. Nah, ini kalau kita ambil bilangan prima tapi kembar, ya, dari 300 sampai 400. Itu ada 311, 313, 323, 337, 353, 373, 383. Ini ada 1, 2, 3. Ada 7 bilangan prima yang kembar, ya. Kembarnya 3. Berarti ini adalah C. Masih terkait bilangan prima. Jumlah 7 bilangan asli yang berurutan adalah 140. Jumlah semua bilangan prima di antara bilangan tersebut adalah. Oke, caranya kita tinggal bagi saja, ya. 140 dibagi 7 ini adalah 20, ya. Berarti ini artinya adalah suku tengah atau nilai tengah, ya. Median, ya. Nah, ini. Berarti kita tinggal buat aja. Di tengah-tengahnya 20. Ini berurutan 21, 22, 23. Di kirinya 19, 18, 17. Nah, inilah dia 7 bilangan berurutan, bilangan asli yang berurutan yang jumlahnya 140. Oke, berarti kita tinggal ambil aja yang mana yang prima. Yang prima yang ini 17 ditambah 19 ditambah 23. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan jumlah semua bilangan prima di antara bilangan tersebut. Ini totalnya ada di 59. Jawabannya ada di D. Masih konsep terkait bilangan prima. Banyak segitiga yang bisa dibentuk dengan panjang sisinya merupakan faktor prima 399 adalah. Oke, berarti ini 399 itu faktor primanya adalah 3, 7, dan 19, ya kan? Oke, sekarang kita mau buat segitiga yang bisa dibentuk dari angka-angka ini. Kita tahu syarat segitiga ABC
ini akan bisa dibentuk yang memenuhi jika A tambah B lebih besar daripada C. Nah ini ya. Oke, berarti kita ambil segitiga sama sisi. Ini sama dengan 3, 3, 3. 7, 7, 7. 19, 19, 19. Nah ini ya, memenuhi semuanya. Oke, berikutnya segitiga sama kaki. Sama kaki berarti 3, 7, dan 7. 3, 19, dan 19. 7, 19, dan 19. Kalau segitiga sebarang 3, 7, dan 19. Ini dia tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi kenapa? Karena 3 tambah 7 itu tidak lebih besar daripada 19. Itu tidak memenuhi syarat segitiga tersebut. Berarti ini jumlahnya adalah ada 6 banyak segitiga yang bisa dibentuk. Jawabannya ada B. Oke, seperti itu. Indikator berikutnya menggunakan konsep kelipatan persekutuan untuk menyelesaikan masalah. UP tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020, si A latihan setiap 5 hari sekali dan si B latihan setiap 6 hari sekali. Mereka akan latihan bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal. Oke, berarti ini adalah KPK ya. KPK 5 dan 6 itu adalah 30. Ya, 30. Tapi 30 ini adalah pertemuan pertama kali mereka. Pertemuan kedua kalinya kelipatan dari 30 lagi adalah 60. Nah, inilah yang akan kita pakai. Berarti 19 Oktober 2020 tambah 60 hari berikutnya. Ya. Itu sama aja dengan di 18 Desember 2020. Oke, seperti itu. Soal berikutnya tentang kelipatan persekutuan, UP tahun 2020, banyak pasangan bilangan bulat A, B yang memiliki KPK 1980 dan FPB-nya adalah 12. Berarti ini kita bisa buat udah pasti itu adalah 12 dan 1980 dan 1980 dan 12. Oke. Ini sudah pasti dia FPB-nya 12 dan KPK-nya adalah 1980. Nah, coba kita cari bilangan yang lain. Karena KPK-nya adalah 1980, berarti kalau kita urutkan perkaliannya dimulai dari 12. 12 kali 165 ini adalah 1980. Berikutnya 36 kali 55. Berikutnya ada 60 kali 33. Dan 180 kali 11. Nah, seperti ini. Kita harus cek FPB dari kedua bilangan ini. Benar nggak FPB 12 dan 165 itu adalah 12? Salah ya? Berarti ini tidak memenuhi. Berikutnya, benar nggak FPB dari 36 dan 55 itu adalah 12? Bukan, berarti ini juga tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Berarti hanya ada 2 pasang yang memenuhi FPB-nya 12 dengan KPK-nya 1980, yaitu 12 dan 1980 dan 1980 dengan 12. Berarti jawabannya ada di sini aja. 2. Oke, itulah pembahasan kita kali ini soal-soal tentang teori bilangan yang disusun sesuai dengan kisi-kisi indikator soal yang tadi ya. Jika ada perhitungan kita yang kurang tepat, boleh tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusikan bersama-sama. Baik, jika bermanfaat jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.